Bank Indonesia. Ikutin keseruan kita yuk. Masa Hindia Belanda, sebuah novel yang bisa mengubah daerah jajahan. Pada tahun 1800, kerajaan Belanda mengambil alih Hindia Belanda dari VOC untuk mengisi kas negara setelah Perang Jawa. Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa yang mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan tembakau. Sistem ini menguntungkan Belanda, tetapi menyengsarakan rakyat. Kritik terhadap kondisi tersebut terutama melalui novel Max Havelaar karya Multatuli mendorong lahirnya politik etis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, pemerintah juga mendukung industri kerajinan tangan, contohnya seperti batik, meskipun perkembangannya masih tertinggal dibandingkan industri barat. Setelah revolusi industri abad ke-18, negara-negara Eropa berlomba mencari wilayah jajahan untuk memperoleh bahan baku, pasar, dan keuntungan. Akibatnya, kolonialisme meluas hingga ke Indonesia. Belanda kemudian memanfaatkan kekayaan alam Indonesia seperti rempah-rempah, kopi, teh, karet, gula, dan hasil tambang untuk meraih keuntungan besar. Dari globe ini, kita bisa melihat bagaimana Belanda terhubung dengan jaringan perdagangan dunia dan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk memenuhi kebutuhan industrinya di Eropa. Marco Polo adalah penjelajah dari Italia yang melakukan perjalanan ke Tiongkok dan menulis kisah perjalanannya. Laksamana Cheng Ho, pelaut Muslim dari Tiongkok yang memimpin pelayaran ke Asia dan Afrika untuk mempererat hubungan dagang. Juan Sebastian Elcano, pelaut dari Spanyol yang berhasil menyelesaikan pelayaran mengelilingi dunia setelah ekspedisi Magellan. Alfonso, tokoh Portugis yang berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511 untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah. Cornelis de Houtman, penjelajah Belanda yang memimpin pelayaran pertama Belanda ke Indonesia dan tiba di Banten pada tahun 1596. Sir Henry, pelaut dan pedagang Inggris yang memimpin ekspedisi dagang ke Asia, termasuk wilayah Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Saing buntung bersatu untung. Berbagai maskapai dagang Belanda berdiri setelah kepulangan Cornelis de Houtman. Persaingan ini membuat pasokan rempah melonjak, tetapi menurunkan harganya. Pada 1602, semua maskapai disatukan ke dalam Verenigde Oost-Indisch Compagnie, Persatuan Dagang Hindia Timur, yang dikelola oleh Heren. Pada armada pertama, VOC berlayar dengan tujuan membuka perdagangan di Nusantara dan menghadapi Portugis. Tujuan yang kemudian memutuskan membangun wilayah tersebut. Museum Bank Indonesia atau Museum BI adalah museum yang berada di Kota Tua, Jakarta. Museum ini menyajikan sejarah Bank Indonesia serta perkembangan sistem keuangan dan perekonomian Indonesia dari masa ke masa. Di dalamnya terdapat berbagai koleksi uang kuno, dokumen bersejarah, dan teknologi interaktif yang membantu pengunjung memahami peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Museum ini juga menjadi salah satu destinasi edukasi dan wisata sejarah yang menarik di Jakarta. Jalan panjang menuju merdeka diawali oleh datangnya bangsa Eropa ke Indonesia demi kepentingan ekonomi. Mereka menerapkan berbagai kebijakan yang menyengsarakan rakyat, seperti tanam paksa. Namun, penderitaan tersebut justru membangkitkan kesadaran nasional dan semangat perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.